Shalom. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk melayani, mengiring Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tertinggi, Dia yang terutama dari segala sesuatu sebab Dia adalah Allah, pencipta segala sesuatu, segala kepenuhan, kealahan berkenan diam di dalam Dia. Bapak Ibu, kita masih akan melanjutkan seri khotbah kita ya tentang Kristus yang tertinggi, yang termulia dari segala sesuatu. Dan pada kesempatan pagi ini kita tiba pada Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 ya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang saya beri tema tetap teguh di dalam Kristus di tengah ajaran yang menyesatkan. Sekali lagi, tetap teguh di dalam Kristus di tengah ajaran yang menyesatkan. Bapak Ibu percaya bahwa Kristus cukup untuk kita? Amin. Tidak ada hal lain yang perlu ditambahkan dalam iman kita. Kristus cukup bagi kita. Kalau segala kepenuhan kealahan ada di dalam Kristus, maka di dalam Kristus kita mengalami kepenuhan itu. Kita cukup Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu menambahkan hal-hal yang lain selain daripada Yesus. Mari kita akan membangun kesetiaan kita kepada Kristus. Dan untuk itu mari kita pertama-tama membaca lagi ya, saya pernah khotbahkan di awal-awal dulu, tapi dalam tema yang berbeda. Saya akan membawa teks ini ke dalam pergumulan zaman ini ya. Mari kita membaca Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya rindu kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini, Bapak Ibu, kita perlu membaca ya. Karena berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbicara mengenai sikap teguh di tengah-tengah ajaran yang menyesatkan Bapak Ibu. Saya mau mengingatkan kembali bahwa salah satu bahaya terbesar bagi gereja saat ini adalah serangan dari dalam Bapak Ibu ya. Atau penyimpangan dari dalam gereja itu sendiri. Bapak Ibu, jika ada serangan dari luar ya, seperti penganiayaan, ya, seperti penolakan, itu bisa kita atasi. Kalau ada orang yang berkata kepada kita, mari tinggalkan Yesus. Mari tinggalkan iman kekristenan kita. Tentunya kita dengan teguh kita bisa menolak ajakan untuk meninggalkan Yesus. Kita bisa menolak ajakan untuk meninggalkan iman Kristen yang sejati. Nah, yang jauh lebih berbahaya adalah ketika ada penyimpangan dari dalam gereja itu sendiri dengan menggunakan bahasa-bahasa rohani Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah, dengan menggunakan istilah-istilah Kristen tetapi isinya duniawi. Ini yang lebih berbahaya. Coba perhatikan saat kita hidup sekarang ini, kita hidup di era di mana informasi itu membanjiri kita. Melalui internet, melalui media sosial. Ya kita ini bisa mendengarkan banyak
pengajaran-pengajaran rohani dari berbagai tempat Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingin dengar khotbah itu sekarang ini gampang sekali. Gereja kita tidak menjadi satu-satunya sumber pengajaran. Saudara bisa akses kemana saja. Itu realita. Ini bisa menjadi berkat tetapi sekaligus tantangan bagi kita Bapak Ibu. Nah, mengapa seperti itu? Bahwa banjir informasi ini adalah berkat tetapi juga tantangan. Sebab tidak semua ajaran yang memakai nama Yesus itu sungguh-sungguh meninggikan Yesus. Ada banyak ajaran menyebut Yesus, menggunakan istilah-istilah Kristen, bahasa-bahasa Kristen, tetapi menggeser Yesus dari posisi yang terutama. Ini realitas sekarang. Dan ini berbahaya. Tidak semua orang yang berkhotbah menggunakan ayat-ayat Alkitab itu benar-benar mengajarkan kebenaran Alkitab. Justru penyesat-penyesat itu juga menggunakan ayat-ayat Alkitab, tetapi dengan menyimpangkan maknanya. Menafsirkan dengan cara yang berbeda. Sehingga jauh dari kebenaran Allah. Dan tidak semua yang terdengar dalam, ya sepertinya baru begitu. Tidak semua yang terdengar luar biasa, itu membawa kita semakin dekat kepada Yesus. Coba lihat ajaran kemakmuran. Tidak membuat kita semakin dekat pada Yesus, tetapi semakin kita menginginkan berkat-berkat Yesus, tetapi tidak menginginkan pribadi Yesus. Ini yang terjadi hari-hari ini. Nah, ada beberapa bahaya yang muncul ya dalam kehidupan gereja masa kini Bapak Ibu. Di antaranya adalah ajaran yang menjadikan pengalaman rohani itu lebih tinggi daripada Kristus. Menjadikan pengalaman keagamaan itu lebih tinggi daripada Kristus. Ada orang yang berpikir kalau kita belum mengalami pengalaman-pengalaman rohani tertentu, maaf mungkin istilahnya dalam tanda kutip jamahan Tuhan gitu ya, tidak mengalami sentuhan yang membuat kita mungkin rebah atau perasaan keagamaan lah. Orang mengatakan berarti kekristenan kita belum penuh. Kekristenan kita belum cukup, makanya orang mencari suasana gitu ya. Wah, di sana suasananya nyaman. Saya merasa ada sentuhan Tuhan, saya merasa ada jamahan Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu, tanpa sadar ukuran kedewasaan rohani bukan lagi apakah seseorang mengenal Kristus secara pribadi atau tidak. Apakah seseorang semakin setia dan taat kepada firman Tuhan? Apakah seseorang semakin menunjukkan buah roh dalam kehidupan? Tetapi hanya diukur dari pengalaman-pengalaman tertentu. Diukur dari perasaan-perasaan tertentu. Diukur dari emosi. Diukur dari suasana Bapak Ibu. Ini bahaya. Nyaman, senang, ada suasana yang menarik hati, pengalaman rohani, tetapi tidak lebih dalam mengenal Kristus, tidak lebih lagi memahami firman, tidak hidup di dalam ketaatan dengan firman. Ini bahaya, karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Bukan perasaan kita, bukan suasana, bukan pengalaman-pengalaman yang lain, tetapi Yesuslah yang satu-satunya menjadi juru selamat bagi kita untuk menikmati kemuliaan kekal. Bapak Ibu, pengalaman rohani yang sejati adalah perjumpaan dengan Yesus dan menuntun kita untuk semakin mengenal Yesus, mengasihi Yesus, mentaati firman-Nya dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Ini bicara tentang kedewasaan di dalam Yesus. Nah, yang berikutnya saudara, ada ajaran yang menjadikan tokoh-tokoh tertentu sebagai pusat kan begitu ya. Ini yang kita lihat di zaman sekarang. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Kita bisa melihat di YouTube, di Facebook,
di TikTok, di Instagram, di Thread, dan lain sebagainya. Ada banyak platform media sosial yang memberikan informasi kepada kita akan hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, jemaat itu lebih kagum kepada pelayan Tuhannya daripada kagum kepada Yesusnya, kan begitu ya. Lebih kagum kepada manusianya, bukan kepada Tuhan yang sesungguhnya disembah dan dilayani. Rasanya kalau enggak ketemu orang itu enggak sah ibadahnya begitu ya. Ya. Atau kalau bukan kelompok tertentu, itu berarti kekristenannya tidak sehat. Kekristenannya itu tidak benar. Kalau tidak menggunakan cara tertentu, berarti kekristenannya juga tidak lengkap, kekristenannya tidak benar. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu, orang-orang yang menjadikan manusia sebagai pusat, kemudian atau kelompok tertentu sebagai pusat, atau cara-cara tertentu menjadi pusat, maka tanpa disadari Kristus mulai ditolak Bapak Ibu. Ya, Kristus mulai digeser dari tempat yang terutama. Saya yakin yang memuaskan kita pada kesempatan pagi ini bukan suasana, bukan musiknya yang indah, atau bukan melihat wajah saya. Yang memuaskan hati kita hari ini hanyalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Tuhan. Itulah yang menjadi fokus kita Bapak Ibu. Jangan mau digeser. Iman kita, perhatian kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Kristus. Dan jangan menggeser Kristus dari kedudukannya yang tertinggi, yang termulia dengan tokoh-tokoh tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan kelompok-kelompok tertentu, atau pengetahuan-pengetahuan tertentu yang kita berpikir tanpa hal itu semua, kekristenan kita belum lengkap. Nah kemudian ada juga sekarang ini saudara, ajaran yang ingin mencari sesuatu yang baru. Sesuatu yang yang beda dari kebenaran yang kekal, yaitu firman Allah. Sebagian orang ada yang merasa, aduh kekristenan terlalu sederhana. Kebenaran terlalu sederhana. Alkitab terlalu sederhana, membosankan. Mbok ya tambah-tambah kesaksian, tambah-tambah cerita. Atau ada hikmat-hikmat yang lain. Atau ada pengertian-pengertian yang lain. Ada rahasia-rahasia khusus. Ada pewahyuan-pewahyuan baru. Ada metode-metode baru. Ada formula-formula keberhasilan rohani yang baru. Ada orang yang berpikir percaya Kristus itu baik. Tetapi masih ada hal lain. Supaya hidup kita lebih penuh gitu ya. Intinya Yesus itu tidak cukup Bapak Ibu. Padahal Injil itu adalah sesuatu yang lengkap, yang utuh. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Tidak ada yang perlu ditambahkan pada Injil kita. Tidak ada yang perlu ditambahkan kepada Kristus. Kristus itu bukan dasar pertama, lalu kemudian kita mencari tambahan yang lain. Tidak. Kristus itu adalah dasar, Kristus itu adalah pusat, Kristus itu adalah segala-galanya bagi orang percaya. Ini yang diajarkan firman bagi kita. Bapak Ibu, pergumulan ini tidak hanya terjadi sekarang. Inilah yang dialami oleh jemaat di Kolose. Ini loh, kenapa Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Karena jemaat mengalami hal-hal yang seperti itu. Jemaat di Kolose itu tidak sedang diajak untuk meninggalkan Yesus, tidak. Tidak sedang didorong untuk menolak Yesus, tidak. Orang-orang itu tidak berkata, buang Kristus, tidak perlu Kristus, tidak. Tetapi orang-orang berkata seperti ini pada waktu itu, Kristus itu penting, percaya Yesus itu baik, tetapi Kristus saja belum cukup. Nah ini yang bahaya saudara. Kamu butuh rahasia-rahasia yang tersembunyi. Kamu butuh pengetahuan yang tinggi. Itulah yang disebut dengan aliran gnostik pada waktu itu. Kamu perlu pengalaman-pengalaman tertentu. Kamu butuh mengikuti tokoh-tokoh tertentu, bahkan mereka menyembah malaikat loh Bapak Ibu.
Mereka menyembah malaikat, memuja ciptaan. Ini yang terjadi dalam jemaat di Kolose. Ya, ngeri Bapak Ibu. Ini bentuk penyesatan yang halus. Bukan menggantikan Kristus atau membuang Kristus, tetapi menambahkan sesuatu kepada Kristus atau menambahkan sesuatu kepada iman Kristen karena dianggap Kristus belum cukup. Itu sebabnya Paulus berkata di ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Coba kita lihat di Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Amin Bapak Ibu. Ketika jemaat diajak untuk menambahkan sesuatu pada Yesus, mereka diajak berpikir Yesus itu baik tetapi tidak cukup, maka Paulus berkata, tidak, Yesus sudah cukup. Dia dasar, dia pusat, dia segala-galanya. Sehingga dia mengatakan, di dalam Dialah, di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dengan kata lain Paulus mau berkata, kalau kamu memiliki Yesus, kamu memiliki seluruh kepenuhan kealahan. Amin Bapak Ibu. Kalau kamu sudah memiliki Yesus, kamu memiliki segala-galanya. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Yesus sendiri. Amin. Saudara masih mau cari perasaan-perasaan religius? Mau cari sesuatu yang lain, suasana begitu, perasaan atau pengalaman-pengalaman tertentu. Bapak Ibu, kita berjumpa dengan Yesus hanya melalui Injil. Hanya melalui firman. Makanya di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Bukan pengalaman keagamaan, bukan program, bukan metode, bukan gedung, bukan banyaknya orang, tetapi Injil. Tolong ditayangkan itu. Roma 1 ayat yang ke-16. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bapak Ibu punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Bukan pada denominasi ya, amin. Bukan pada gedung, bukan pada program, bukan pada metode, strategi, tetapi Injil. Keyakinan yang kokoh harus pada Injil, yang adalah kekuatan Allah, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga saudara dan saya. Amin. Orang Yunani, saudara dan saya. Makanya kenapa jemaat gereja mula-mula bertumbuh bukan karena perasaan. Sebab mereka tiap-tiap hari bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu, ini loh kekristenan. Makanya hati-hati jangan sampai kita bergeser dari dasar yang sesungguhnya yaitu Kristus. Kristus itu bukan hanya pintu masuk keselamatan lalu kita menambahkan sesuatu yang lain. Oh tidak. Kristus itu adalah keselamatan kita. Amin Bapak Ibu. Kristus itu adalah hidup kita. Kristus itu adalah kepenuhan kita. Tidak perlu ditambah dengan sesuatu yang lain. Itu sebabnya yang menjadi pertanyaan penting sekarang bukan apakah saya masih menyebut nama Yesus, apakah kita masih memiliki terminologi Kristen, haleluya, puji Tuhan, shalom dan lain sebagainya. Tidak, tetapi apakah Yesus menjadi pusat dari seluruh iman kita.
Yesus menjadi pusat dari penyembahan kita. Yesus menjadi pusat bagi pelayanan kita. Apakah Yesus menjadi pusat bagi kehidupan kita? Saya mau pastikan di hadapan Allah, Allah tidak melihat metode, cara, program, apapun juga. Dia melihat apakah Kristus ada di dalam hidup kita. Apakah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah hidup kita dipimpin dengan Roh Kudus? Mari Bapak Ibu. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya mau baca sampai ayat yang ke-10. Tapi nanti kita lihat itu ayat itu nanti ya. Itu mengajak kita untuk melihat bagaimana gereja harus tetap teguh di dalam Kristus di tengah-tengah ajaran yang menyesatkan sekarang. Kalau dulu ya mau belajar sesuatu, wah sulit. Kalau sekarang gampang Bapak Ibu. Saya setiap hari loh tampilkan video. Saya setiap hari tampilkan renungan. Setiap hari. Dan bukan hanya saya Bapak Ibu. Kalau 1000 pendeta setiap hari menayangkan video, menampilkan tulisan. Tiap hari ada 2000, ada 1000 video, 1000 renungan. Ini realitas zaman sekarang. Ya, gereja ini bukan satu-satunya sumber belajar Bapak Ibu, tempat lain banyak. Pendeta saya bukan satu-satunya sumber belajar. Tapi pertanyaannya bukan apakah yang menyampaikan menarik, apakah itu sesuatu yang luar biasa, yang populer, yang viral. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya berpusat kepada Yesus? Amin. Apakah semuanya menuntun kepada Yesus? Dan kita harus bisa memiliki keteguhan dalam iman. Tetap teguh di dalam Kristus. Di tengah-tengah banjirnya informasi sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Kita melihat cara ibadah yang luar biasa. Kita melihat musik yang luar biasa. Konser yang hebat. Saudara, yang penting adalah Yesus. Bukan saya anti kemajuan, bukan saya anti perkembangan, tidak Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kemajuan, jangan sampai perkembangan menggeser posisi Yesus dari yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Ingat pujian lama itu, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Coba lagu-lagu itu dibangkitkan lagi kan begitu ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Mari nyanyi sama-sama. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Saudara jangan tertarik dengan sesuatu yang lain selain Yesus. Saya dulu pernah digoda, ngapain kamu di situ? Gak ada harapan. Enggak, di situ ada Tuhan. Di situ ada Yesus dan saya bertahan sampai hari ini. Bukan karena sesuatu yang lain. Bukan karena gaji saya besar atau saya dapat fasilitas yang hebat, tidak. Tapi karena Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Saya melayani di GBDI enggak ada gaji Bapak Ibu, capek. Sesudah pulang sakit, enggak ditanya kamu sehat atau sakit. Saya melakukan karena Yesus. Karena tidak ada yang peduli selain Yesus yang peduli sama kita. Amin. Ya, itu yang lagu lama itu. Siapa yang mempedulikan jika hati lemah lesu, Yesus yang mempedulikan. Amin.
Kalau fokusnya nggak Yesus, nggak kuat Bapak Ibu. Selagi Yesus bukan jadi pusat, kita ini mudah goyah. Mari kita meninggikan Yesus. Amin. Hal yang pertama, loh kok baru pertama? Coba kita lihat beberapa hal Bapak Ibu dari ayat-ayat ini ya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Gereja dalam kondisi yang seperti sekarang ini, saya memperhatikan dari ayat ini. Gereja itu harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Ini sesuatu yang harus Bapak Ibu. Lihat, di dalam ayat yang ketiga, di dalam Kolose tadi, Kolose pasal 2 ayat yang ketiga, saya baca mulai ayat 3 ya sampai ayat yang kelima, sebab di dalam dia, mulai ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih, sehingga mereka memperoleh, perhatikan, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengertian. Perhatikan Bapak Ibu, Paulus mengatakan supaya mereka bersatu di dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian. Loh, memperoleh segala kekayaan dan pengertian ya, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus Bapak Ibu. Artinya harta kita adalah Yesus. Amin. Pengertian yang kita butuhkan adalah pengertian tentang Kristus. Dan bahwa keyakinan kita adalah mengenal rahasia Allah yang tersembunyi di dalam Kristus. Inilah kebutuhan terbesar kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, memang kita butuh gedung, kita butuh fasilitas, kita butuh program, kita butuh banyak hal. Tetapi Bapak Ibu, kebutuhan yang mendasar bagi gereja adalah pengenalan yang semakin dalam akan Kristus. Pengenalan yang semakin benar tentang Kristus. Setuju Bapak Ibu? Lihat kata Tuhan Yesus. Yang penting itu adalah dikenal dan mengenal Yesus. Karena Matius pasal yang ke-7 mengatakan aku tidak kenal sama kamu. Ini loh tujuan terbesar kita, mengenal Kristus. Ya, mengapa yang penting adalah semakin dalam mengenal Kristus, semakin dalam mengenal kebenaran Kristus. Karena gereja tidak dapat berdiri tanpa mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Amin. Gereja yang sehat akan berdiri teguh sejauh gereja mengenal siapa Yesus Kristus yang mereka percaya itu. Banyak orang sekarang Bapak Ibu menjadi Kristen tetapi tidak kenal siapa Yesus yang mereka percayai. Wah, ini sesuatu yang sangat mendalam Bapak Ibu. Iman yang kuat tidak dibangun di atas dasar perasaan. Iman yang kuat tidak dibangun di atas dasar pengalaman manusiawi. Iman yang kuat dibangun atas dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Makanya kata Petrus, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Dia. Ini loh firman Allah. Ini bukan keinginan manusia, keinginan saya atau keinginan orang lain. Ini keinginan firman. Bapak Ibu, Paulus sedang menulis surat di dalam penjara. Jadi Kolose ditulis dari dalam penjara. Jadi secara manusia, Paulus punya banyak hal yang dipikirkan. Keadaannya sulit, dia susah di sana, masa depannya tidak pasti. Tetapi perhatikan saudara, hati seorang hamba Tuhan. Perhatikan ini, hati seorang hamba Tuhan. Karena aku mau, ayat yang pertama, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya
yang belum mengenal aku secara pribadi. Saudara, dia di penjara tetapi tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Dia di penjara tetapi berjuang untuk jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat lebih mengenal Kristus. Supaya jemaat lebih mendalam di dalam Kristus. Ini yang diperjuangkan oleh seorang Paulus. Dan ini yang harus menjadi perjuangan saudara dan saya. Loh, nggak ada amennya. Kita nggak berjuang untuk sesuatu yang lain Bapak Ibu. Kita berjuang untuk lebih dalam mengenal Kristus. Lebih dalam di dalam relasi kita dengan Dia. Karena tanpa Dia kita bukan siapa-siapa. Dialah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata pokok anggur yang benar itu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hidup ini saudara, kalau saudara secara pribadi mempunyai hubungan dengan Yesus, kalau keluargamu secara pribadi punya hubungan dengan Yesus, engkau akan berbuah-buahkan kebenaran. Ini firman Allah. Nah, kenapa kita harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus? Bapak Ibu, semangat itu penting Bapak Ibu, tetapi semangat harus disertai dengan kebenaran. Amin. Banyak orang sekarang bilang seperti, yang penting semangat, yang penting sungguh-sungguh, yang penting meriah, yang penting suasananya dapat. Oh tidak saudara, saya mau katakan semangat itu penting, kesungguhan itu penting. Tetapi saudara, semangat, kesungguhan tanpa kebenaran itu tidak cukup. Amin. Tadi pagi istri saya marah-marahin saya. Ayo wis Senin nang dokter wis cek obatnya itu cocok, tepat gitu loh. Kan saya agak serak gitu. Ya biasa. Kalau lagi capek sukaannya air es. Ada orang sakit, semangat minum obat, tapi yang diminum obatnya enggak cocok saudara. Sakit diare, semangat minum obat influenza itu, Insa misalkan, ya enggak sembuh saudara. Wong sakit diare, semangat itu minumnya Insa kan begitu. Semangat minum obat, sakit pusing, minumnya obat diare, ya enggak sembuh pusingnya. Semangat itu perlu, tetapi kebenaran itu penting Bapak Ibu ya. Ada banyak orang yang semangat tetapi enggak ngerti kebenaran, celaka Bapak Ibu. Ada orang yang sungguh-sungguh semangat tetapi sungguh-sungguh salah. Nah ini, semangat tetapi sungguh-sungguh salah. Nah ini kan ngeri Bapak Ibu. Jangan sampai kita seperti itu. Ada orang bisa bersemangat tetapi berjalan ke arah yang salah. Menuju tempat yang keliru. Wah ini kan bahaya. Coba Roma pasal 10 ayat 2. Roma pasal 10 ayat 2. Semangat itu penting tapi enggak cukup. Coba kita baca Roma 10 ayat 2. Ya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Waduh, ngeri. Amin Bapak Ibu. Ini sungguh-sungguh, tetapi sungguh-sungguh salah. Ini semangat, tetapi menuju tempat yang salah. Oh cuma semangat toh, kan begitu ya. Harus benar kita ini, amin. Saya ini seringkali jadi dokter untuk diri sendiri. Pak tanya sama dokter Jo, alah paling ya obat iki cukup. Padahal kiri gak waras-waras saudara. Amin Bapak Ibu. Nah itu bahaya. Mari. Ada orang-orang yang punya semangat, ada orang-orang yang punya kegiatan keagamaan, orang-orang yang punya kesungguhan, tetapi masalahnya Bapak Ibu, semangat mereka tidak dipimpin oleh pengenalan yang benar akan Allah. Ya, mari kita perlu mengenal Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Karena semangat tanpa kebenaran itu tidak ada artinya.
Roh Kudus itu bekerja tidak bertentangan dengan firman Bapak Ibu. Roh Kudus itu pasti memuliakan Yesus. Amin. Kalau Roh Kudus memuliakan pendetanya, kalau Roh Kudus membuat orang kagum sama momen kok iso ya wong geblak-geblak kayak ngono misalkan, itu enggak memuliakan Yesus. Coba Yohanes 16 ayat 14. Yohanes pasal 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Siapa ia? Itu Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat sebelumnya, dia akan memberikan Roh Kudus ketika ia datang. Maka ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi tanda pekerjaan Roh Kudus adalah Kristus semakin dimuliakan, firman semakin dimengerti, firman semakin ditaati, karakter semakin diubahkan, dan hidup ini menghasilkan buah roh. Ini kekristenan yang sejati. Bukan daging, bukan manusia yang ditinggikan, tetapi Yesus. Nah, kenapa kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus? Karena Kristus adalah pusat dari seluruh hikmat Allah, Bapak Ibu. Yesus itu adalah seluruh pusat hikmat Allah. Coba kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga tadi. Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Perhatikan, di dalam Yesus itu tersembunyi segala harta. Tersembunyi segala harta, ya. Hikmat dan pengetahuan. Bukan sebagian harta, bukan sedikit harta, hikmat dan pengetahuan, bukan hanya sekedar awal, tidak. Yesus itu segala-galanya. Makanya Paulus menekankan hal ini, karena guru-guru palsu pada zaman gereja di Kolose, Bapak Ibu, mereka mengajarkan ada pengetahuan yang lebih tinggi, ada gnostik, ada rahasia yang lebih dalam dari Kristus, ada tingkat rohani yang lebih sempurna daripada Kristus. Mereka merasa belum cukup dengan Kristus. Makanya kata Paulus, kita hanya butuh Yesus. Rahasia terbesar Allah bukan sebuah metode. Rahasia besar Allah bukan sekedar ritual, bukan sekedar pengalaman keagamaan, tetapi rahasia terbesar Allah adalah Yesus sendiri. Kita hanya butuh Yesus, Bapak Ibu. Kita boleh punya sesuatu yang lain, tetapi jangan menggeser Yesus. Dan jangan kita pada akhirnya meninggalkan Yesus sedikit demi sedikit. Saudara, orang yang semakin dewasa rohani itu semakin melihat bahwa Yesus itu segala-galanya. Kalau anak kecil bisa ngomong, Yesus cinta saya, itu benar. Tetapi orang yang dewasa rohani bisa mengatakan betapa besar, betapa hebat, betapa tinggi, betapa mulia, betapa dalam kasih Kristus kepada saya. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus kepada kita. Mari Bapak Ibu. Kristus itu memang sederhana untuk diterima dengan iman. Tetapi Kristus sangat dalam untuk kita gali, untuk kita pahami, untuk kita terus bertumbuh ya di dalam pengenalan akan Dia. Kita hidup di zaman informasi yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, banyak khotbah, banyak podcast rohani, banyak potongan-potongan ayat yang terus berseliweran di handphone kita. Ada banyak pengajaran bisa kita akses. Tapi pertanyaannya, mana pengajaran yang semakin membuat kita lebih mengenal Kristus, lebih mengasihi Kristus, lebih bertumbuh di dalam Kristus, lebih tunduk kepada firman Kristus, lebih menyerupai Kristus. Itu. Kita tidak hanya dipanggil untuk punya banyak pengetahuan,
tetapi kita dipanggil untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, gereja itu harus waspada terhadap ajaran yang tampaknya menarik tetapi menyesatkan. Oh ini. Bapak Ibu, poin ini enggak saya buat semau saya loh ya. Ini adalah bagian dari firman Tuhan. Saya enggak ngarang-ngarang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat teksnya. Gereja itu harus waspada terhadap ajaran yang tampaknya menarik tetapi menyesatkan. Coba kita baca Kolose 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, coba kita baca. Ya. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Perhatikan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Menarik sekali saudara. Paulus memberi peringatan. Peringatannya dengan kata apa? Jangan sampai kamu diperdaya. Saudara, kata diperdaya ini sangat menarik ya. Saudara, diperdaya itu bukan orang yang dipaksa untuk meninggalkan Yesus. Enggak, diperdaya itu artinya orang yang dibujuk secara pelan-pelan sampai akhirnya percaya kepada sesuatu yang salah. Itu artinya diperdaya. Bapak Ibu, kalau seseorang diperdaya, secara pelan-pelan dia dituntun untuk mempercayai sesuatu yang salah. Makanya supaya tidak diperdaya, kita harus mengenal Alkitab kita secara benar. Amin Bapak Ibu. Ya, seperti Hawa itu diperdaya Bapak Ibu. Hawa enggak dibujuk, ayo tinggalkan Allah, ayo jangan taat sama Allah. Enggak, dia diperdaya. Dia diperdaya. Penyesatan yang berbahaya itu bukan melalui sesuatu yang terlihat salah. Enggak, kalau terlihat salah orang pasti tidak mau. Tapi kalau dibujuk pelan-pelan, wah ayolah tiap hari, ayolah, ayo cobaan sih. Minum racun cobaan saudara. Halo? Hati-hati ya. Paulus gak pernah memperdaya loh saudara. Ayo wis, seneng kok, enak kok, ayo terus. Jadi yo gregetan saudara ya. Kok tegang gitu sih? Haleluya Bapak Ibu. Hati-hati loh. Saudara kalau menilai sesuatu, nilai berdasarkan firman. Enggak kok, aku enggak kemana-mana tapi ngajain terus, ayo pelan-pelan lama-lama terperdaya saudara. Lewis terperdaya ini mau ngomong apa? Nah orang memperdaya itu pasti dengan kata-kata yang indah. Coba orang pacaran itu kalau ingin mendapatkan seseorang kan, wih kata-katanya, di matamu kulihat bulan, wih. Lakune koyok macan luwe, belarak sempalembean, ini muji-muji saudara. Tapi kalau saya luwe beneran sekarang ini. Tahu luwe sudah lapar. Saudara hati-hati dengan kata-kata indah ya saudara. Ajaran yang memperdaya itu pertama-tama kedengarannya masuk akal. Iya yo bener yo. Hati-hati. Iya yo aku nangkep sesuatu. Tapi yang kamu tangkep ini bener atau salah itu masalahnya Bapak Ibu. Memuliakan Yesus atau tidak. Bahasa-bahasa rohani terlihat begitu dalam. Seolah-olah meninggikan Tuhan. Tetapi menggeser Kristus dari pusat. Sekali lagi, tidak semua yang terdengar indah itu adalah kebenaran. Tidak semua. Lihat,
Hawa, setan mengatakan apa? Kalau kamu memakan buah itu, kamu akan memiliki pengertian dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kata-kata yang sangat indah Bapak Ibu ya. Kedengarannya seperti cara untuk meningkatkan hidup. Kamu akan lebih baik, kamu akan lebih hebat, kamu akan dipenuhi kebutuhanmu dan lain sebagainya. Ini tawaran hikmat loh Bapak Ibu. Kamu akan mengerti dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ada sesuatu yang lebih baik yang ditawarkan. Ini perdaya saudara. Tetapi akhirnya Adam dan Hawa keluar dari kehendak Allah. Nah ini yang ngeri. Makanya kata Paulus jangan terpedaya. Jangan terpedaya Bapak Ibu. Inilah kehidupan gereja sekarang ini. Ajaran yang berbahaya seringkali tidak dimulai dengan mengatakan jangan percaya Yesus. Tetapi sedikit demi sedikit Yesus baik, Yesus luar biasa. Tapi kamu butuh suasana, kamu butuh tokoh ini, kamu butuh pengalaman ini. Lama-lama Yesus tidak menjadi yang terutama. Awalnya Kristus ditambah dengan sesuatu, akhirnya sesuatu itu lebih penting daripada Yesus. Banyak orang sekarang tidak suka dengar firman. Ini zaman sekarang memalingkan telinganya pada dongeng. Kata Paulus, hari-hari terakhir sikap hati orang banyak berubah terhadap firman. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya, ada orang yang awalnya ikut Yesus dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tetapi lama-lama lebih mengejar pengalaman daripada Kristus, lebih mengejar berkat daripada Sang Pemberi berkat, lebih mengejar mujizat daripada Sang Pembuat mujizat itu. Lebih mengejar pengajar favorit daripada memuliakan Yesus. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita terperdaya sehingga kita menggeser Yesus. Nah kenapa kita perlu waspada? Ya karena ukuran kebenaran adalah Kristus dan Injil. Tidak ada yang lain. Kalau kita mendengar sesuatu bukan kita bertanya apakah ini menarik, apakah ini sesuai dengan kebutuhanku, apakah pengikutnya banyak atau sedikit, apakah pembicaranya terkenal atau tidak. Tidak saudara, kalau dengar sesuatu yang perlu kita tanya adalah apakah Kristus ditinggikan. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Allah, apakah membawa manusia kepada pertobatan, apakah membawa buah rohani, menghasilkan karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Karena Yesus mengatakan dari buahnya lah kita ini mengenal mereka. Mari Bapak Ibu jangan sampai kita goyah oleh berbagai macam ajaran yang menyesatkan hari-hari ini. Yang ketiga Bapak Ibu, gereja itu harus berakar dan dibangun di dalam Kristus ya. Ini, jadi pelayanan gereja yang sejati, bagaimana jemaat itu didorong untuk berakar kepada Kristus, dibangun di atas Kristus. Dan semakin mengucap syukur kepada Kristus. Itu ayat 6 dan ayat yang ke-7 yang kita baca tadi. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya begini Bapak Ibu, kalau sudah percaya Yesus, cukup Yesus. Amin. Semakin dalam di dalam Yesus, semakin berakar di dalam Yesus, terus dibangun di dalam Yesus. Kita tidak perlu tambahan-tambahan yang lain. Bapak Ibu, akar itu menentukan kekuatan iman kita. Pohon itu tumbang bukan karena kerasnya angin. Pohon itu tumbang karena pasti akarnya tidak kuat. Kalau pohon akarnya kuat, angin sebesar apapun tidak akan mampu menumbangkan dia. Amin.
Bangunan yang kuat tidak ditentukan dari tampilan luarnya, tetapi dari fondasinya. Kalau fondasinya bukan Kristus, kena pergumulan sedikit, sudah mulai meninggalkan Yesus. Bapak Ibu, solusi untuk menghadapi berbagai macam ajaran sesat bukanlah mengenal ajaran sesat, tetapi bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, semakin berakar di dalam Kristus, semakin dibangun di atas Dia, dan semakin mengucap syukur kepada Kristus. Kenapa saudara? Contohnya begini, ya seorang untuk bisa mengerti uang palsu harus lebih banyak memegang uang yang asli. Amin Bapak Ibu. Mesti sering memegang uang yang asli. Kalau enggak pernah pegang uang yang asli ya mudah dibohongi Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang tiap hari pegang uang yang asli, megang yang palsu itu sudah tahu. Ah ini palsu, diraba sudah beda, kualitas kertasnya beda, dilihat warnanya udah beda, di terawang tidak ada tanda keamanannya. Saudara saya kepingin supaya saya ini tidak ditipu dengan uang palsu. Makanya saya harus lebih banyak pegang uang yang asli. Bu bisa pinjamin saya yang asli, saya pegang tiap hari. Saudara kalau ingin mengenal kebenaran, lebih banyak baca firman. Lebih banyak dengar firman Tuhan. Jangan jajan sana sini, hati-hati Bapak Ibu. Kadang orang sekarang membanding-bandingkan, terutama cara, waktu, metode mungkin, atau pembawaan. Saudara, yang penting itu adalah Yesus. Amin. Hidup orang percaya harus melekat kepada Kristus. Tidak perlu sesuatu yang lain Bapak Ibu. Harus berakar di dalam Kristus. Akarnya harus menancap kepada firman, akarnya harus menancap kepada ketaatan kepada Allah, akarnya harus menancap kepada Yesus. Itu yang paling penting. Orang percaya harus terus dibangun di dalam Yesus. Karena tanpa itu kita tidak akan pernah kokoh sama sekali. Jadi harus kita pegang hari-hari. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Kristus itu adalah kepenuhan hidup kita. Amin. Kristus adalah kepenuhan hidup orang percaya. Saya baca yang terakhir ayat 8 dan ayat yang ke-10. Hati-hatilah ya, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini peringatan yang sangat keras ya. Supaya kamu tidak ditawan dengan filsafat yang kosong. Sebab di dalam Dialah, di dalam Kristus, perhatikan. Sebab di dalam Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa segala sesuatu. Amin. Mengapa kita harus tetap di dalam Kristus? Karena Kristus kepenuhan hidup kita. Bapak Ibu, Kristuslah yang menentukan seluruh kehidupan iman kita. Kristuslah yang menentukan akan kemana hidup kita nanti. Kalau kita tidak mengenal Kristus yang benar, kalau kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Kristus, kita akan mengalami kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, tidak ada yang kurang dalam diri Kristus yang perlu ditambahkan dengan hal-hal lain. Kenapa? Kristus itu ya di dalam tubuh jasmaniahnya sudah terdapat seluruh kepenuhan kealahan. Artinya Dia adalah Allah. Amin Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang sejati. Ya, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Orang percaya yang dipenuhi di dalam Kristus, dia mengalami kepenuhan kealahan di dalam hidupnya.
Dia tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ya. Luar biasa, kita telah dipenuhi di dalam Dia, kata firman Tuhan. Saudara, kepenuhan hidup, sukacita hidup, tidak ada pada keberhasilan, tidak ada kepada kekayaan, tidak ada kepada kedudukan, tidak ada di dalam penerimaan manusia, tidak ada di dalam penghargaan manusia. Seluruh kepenuhan hidup hanya ada di dalam Yesus. Kalau saudara dipenuhi di dalam kepenuhan Kristus, saudara sudah tidak kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Saudara memiliki segala-galanya. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Yesus tidak cukup hanya sekedar percaya, perlu berakar, perlu dibangun, ya, perlu bertumbuh. Seperti kalau kita sudah menggali sumur untuk mendapatkan air yang lebih banyak, kita tidak perlu menggali di tempat lain lagi. Kita gali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, sampai kita mencapai artesis itu. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 1 sampai 10 membawa gereja kembali kepada pusat, itulah Yesus. Amin. Yesuslah pusat. Kenalah Dia dengan benar Bapak Ibu. Berjuanglah untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ujilah setiap ajaran berdasarkan firman Kristus. Jangan hanya sekedar terima, tapi uji, berakarlah semakin dalam di dalam Kristus, dan temukan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.